Baik, shalom dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita semua dimanapun kita berada dan kapanpun kita melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah supervisi pendidikan agama Kristen akan mempresentasikan hasil diskusi atau pekerjaan kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama Adriana, yang kedua Asriani Juneva, yang ketiga Felix Theodorus Menokali atau saya sendiri, yang keempat Janawati Rara, kelima Juliani Tandirapak, yang keenam Nurlia Langi Marempang, dan yang ketujuh atau yang terakhir Sevi Kamali. Berikut kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Untuk pengertian supervisi akan dibacakan oleh teman saya Adriana. Pengertian supervisi, prinsip-prinsip supervisi secara praktis. Prinsip positif akan dibacakan oleh saya sendiri. Prinsip negatif akan dibacakan oleh teman saya Jana. Prinsip secara fundamental akan dibacakan oleh Juliani Tandirapak. Sasaran supervisi akan dibacakan oleh Nurlia, dan keterampilan yang digunakan dalam supervisi nomor 1, 2, dan 3 akan dibacakan oleh Sevi Kamali, dan 4 dan 5 akan dibacakan oleh Asriani Juneva. Baik, berikut presentasi kami. Baik, perkenalkan nama saya Adriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Menurut kelompok kami, supervisi adalah sebuah layanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru dalam melaksanakan tugasnya. Atau supervisi adalah sebuah layanan atau sebagai kegiatan dan aktivitas yang bersifat pengamatan, mengevaluasi, membina, dan membimbing serta menilai guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan juga bagaimana melihat guru dalam mengembangkan profesinya secara efektif, sehingga melalui evaluasi kita dapat melihat sejauh mana pengembangan profesi seorang guru dan bagaimana dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga melalui evaluasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga dapat tercapai kondisi di mana proses belajar mengajar lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Theodorus Menokali. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip secara positif, yang mana prinsip ini adalah salah satu di antara kedua prinsip supervisi secara praktis. Ya, prinsip-prinsip secara positif. Yang pertama, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Konstruktif yang dimaksud di sini adalah yaitu bersifat membina atau memperbaiki. Ya, dan kreatif. Kreatif sendiri artinya bisa melahirkan kreasi tersendiri atau ada keunikan-keunikan seperti itu. Yang kedua, supervisi harus lebih berdasarkan sumber koleksi kelompok daripada usaha-usaha supervisi sendiri. Ya, jadi supervisi ini harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari setiap supervisor yang akan melaksanakan supervisi, bukan berdasarkan usaha sendiri. Berikut yang ketiga, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Ya, maksudnya di sini ketika melakukan supervisi kita harus menghubungi suatu lembaga atau jajaran manapun secara baik, dan misalkan kita akan supervisi ke sekolah, kita harus menghubungi pihak sekolah tersebut, bukan atas dasar hubungan pribadi. Misalkan kita punya teman yang ada di sekolah tersebut, kita hanya hubungi dia untuk melaksanakan supervisi tersebut, tidak seperti itu. Ya. Berikut yang keempat, supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin. Ya. Dan yang kelima, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggota kelompoknya. Artinya supervisi dilakukan, jangan kita membuat suatu pembelajaran atau apa itu menjadi kurang nyaman.
atau mereka merasa terganggu dengan adanya kita melaksanakan supervisi tersebut. Ya, terima kasih. Nama Janawati Rara. Prinsip yang kedua yaitu prinsip secara negatif. Yang pertama, supervisi tidak boleh bersifat mendesak atau direktif. Yang kedua, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan perangkat atau kedudukan atau atas dasar kekuasaan pribadi. Kemudian yang ketiga, supervisi tidak boleh dilepaskan dari tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, supervisi tidak boleh terlalu banyak mengenai soal-soal yang mendetail atau mengenai cara-cara mengajar dan bahan pembelajaran. Kemudian yang kelima, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan lekas sembuh. Yang terakhir, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan dan kekurangan staf atau seorang guru. Sehingga dari kedua prinsip praktis yang telah dijelaskan tadi, maka dari kelompok kami menyimpulkan bahwa kedua prinsip ini merupakan sebuah kaidah-kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan sebagai landasan di dalam melakukan atau melaksanakan supervisi. Sehingga hal ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para supervisor, baik dalam konteks hubungan supervisor guru maupun di dalam proses pelaksanaan supervisi. Nama Juliani Tandirapak. Berikut adalah prinsip secara fundamental. Setiap pemikir, sikap dan tindakan seorang supervisor harus berdasarkan pada sesuatu yang kukuh, kuat, serta dapat dipulangkan kepadanya. Perkenalkan, saya atas nama Nurlia. Di sini saya akan membahas tentang sasaran-sasaran yang ada di dalam supervisi pendidikan. Sasaran-sasaran yang ada dalam supervisi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, supervisi akademik, yang kedua, supervisi administrasi, dan yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik. Contohnya, hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada siswa yang sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Yang dimaksud dengan supervisi administrasi yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi dan juga berfungsi sebagai pendukung dan pelajar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi ini menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Misalnya ruang UKS, perpustakaan, dan lain. Perkenalkan, saya atas nama Sevika Mali. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh supervisi pendidikan. Yang pertama, memantau. Kristiawan berpendapat bahwa memantau di sini untuk melihat seluruh situasi proses belajar mengajar guna menemukan masalah-masalah kekurangan baik pada guru, siswa, perlengkapan, kurikulum, tujuan pengajaran, metode pengajaran, maupun perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Yang kedua, menilai. Kristiawan juga berpendapat bahwa kegiatan penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi pendidikan serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan di sekolah itu. Apakah mengembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang ketiga, mensupervisi. Mensupervisi
artinya memberikan rancangan khusus untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada setiap orang di sekitar sekolah. Perkenalkan, nama saya Asriani Juneva. Saya akan menambahkan pada slide ke-6, yaitu pada poin ke-4 dan ke-5, mengenai keterampilan yang digunakan dalam supervisi. Keterampilan yang keempat yang harus dimiliki oleh supervisi itu yaitu membina dan mengembangkan kurikulum untuk memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Tentunya di sini membina dan mengembangkan kurikulum guru itu harus diberikan layanan atau bimbingan agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan pada poin kelima yaitu melaporkan. Keterampilan melaporkan ini seperti melaporkan tentang biaya, kualitas, dan output apapun yang dapat bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran. Baik, itulah hasil presentasi dari kami, kelompok 2, mata kuliah supervisi pendidikan agama Kristen. Atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.